Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang sholat wajib. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang sholat Jumat. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian dan dalil dari sholat Jumat. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui keistimewaan dari hari Jumat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui syarat wajib dari sholat Jumat. Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui syarat sah dari sholat Jumat. Yang kelima, peserta didik dapat mengetahui rukun dari sholat Jumat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengetahui sunnah dari sholat Jumat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat merupakan sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat sebagai pengganti sholat zuhur. Nah, sholat Jumat ini hukumnya wajib bagi laki-laki. Nah, sholat Jumat ini dilakukan secara berjamaah. Kemudian ada pun dalil yang diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW, yang mana artinya dari Tariq bin Syihab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jumat itu suatu kewajiban atas tiap-tiap muslim dengan berjamaah. Nah, kecuali 4 orang, yaitu hamba sahaya, perempuan, kanak-kanak, dan orang sakit. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Nah, sholat Jumat ini hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa, berakal sehat, merdeka, dan tidak sedang musafir atau dalam perjalanan. Sebagaimana dalam dalil Al-Quran dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu keistimewaan hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya adalah hari Jumat. Pada hari itulah Adam diciptakan, di waktu itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan waktu itu juga ia dikeluarkan daripadanya. Kiamat pun tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Nasai, disahkan oleh Tirmizi. Nah, dari hadis ini telah dijelaskan mengapa Jumat dijadikan momentum yang tidak biasa. Nah, Jumat adalah hari yang luar biasa. Ada beberapa peristiwa dan keistimewaan besar dalam khazanah yang terjadi pada hari Jumat ini. Nah, kemudian kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu syarat wajib sholat Jumat. Ada beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam melakukan sholat Jumat, yaitu yang pertama, harusnya Islam. Yang kedua, baligh dan dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, laki-laki. Yang kelima, merdeka. Yang keenam, tidak ada halangan. Nah, jika syarat wajib itu sudah terpenuhi, maka ia wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, jika seseorang tidak melakukan sholat Jumat apabila dalam keadaan, yaitu yang pertama, ia sedang berada dalam keadaan sakit sehingga tidak memungkinkan untuk pergi sholat Jumat. Kemudian yang kedua, ia sedang dalam perjalanan atau musafir. Yang ketiga, dalam keadaan hujan lebat, yaitu tidak dapat diatasi seperti menyebabkan kebanjiran, longsor, dan lain-lain. Kemudian kesulitan-kesulitan yang lain tidak memungkinkan untuk sholat Jumat, seperti adanya perampokan, adanya binatang buas, atau adanya kebakaran.
Nah, kemudian kita masuk pada materi syarat sah dari sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini sah dikerjakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan di daerah permukiman, yaitu keadaan mukim baik di desa ataupun di kota, dan tidak sah dilakukan di ladang dan bukan penduduk tetap. Nah, kemudian yang kedua, dilakukan pada waktu zuhur sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana artinya dari Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Jumat ketika matahari tergelincir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga, dikerjakan secara berjamaah minimal 40 orang jamaah dan dikerjakan secara khutbah Jumat. Dalam hadis dijelaskan bahwa yang artinya dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah 2 kali. Beliau duduk di antara 2 khutbah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian kita masuk pada materi rukun sholat Jumat. Adapun rukun sholat Jumat sama dengan rukun sholat fardu, yaitu yang pertama, menghadap kiblat, kedua, membaca niat, ketiga, mengucapkan takbiratul ihram, keempat, meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, yang kelima, membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca salah satu surah Al-Quran, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, adanya duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, dan mengucapkan salam. Nah, kemudian kita masuk pada materi sunnah khutbah sholat Jumat. Nah, sebelum melaksanakan sholat Jumat, ada beberapa sunnah yang perlu dianjurkan, yaitu yang pertama, kita harus mandi, kedua, memotong kuku, berpakaian rapi dan bersih, kemudian segera untuk masuk ke dalam masjid. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat sedangkan imam berkhutbah, maka ia bagaikan himar yang membawa kitab, sedangkan orang yang mengucapkan kata-kata diamlah, maka tidak dianggap Jumat. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Dapat disimpulkan bahwa sholat Jumat ini sebagai simbol persatuan umat Islam, di mana kita dapat berkumpul secara bersama. Kemudian sebagai untuk menunjukkan tidak adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin. Nah, doa yang kita panjatkan pun pada hari itu dapat dikabulkan oleh Allah. Kemudian orang yang berjalan untuk sholat Jumat, setiap langkahnya akan diberikan pahala. Nah, mungkin sekian pada materi kita hari ini. Ibu akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.